A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk di penghujung hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Di 10 hari terakhir, di mana di 10 hari terakhir aktivitas umat Islam di bulan suci Ramadan dalam hal ibadah itu perlu ditingkatkan, terutama iktikaf di 10 hari terakhir di masjid-masjid sekitar rumah kita dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, karena memang dalam berbagai hadis riwayat amalan rutin Rasulullah di bulan suci Ramadan yang sangat menonjol, yang sangat terlihat aktivitasnya begitu full, yaitu di akhir 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, ya sudah dijelaskan kemarin pada konten sebelumnya ya, bahwa Rasulullah itu ya'takiful astral awakhira min Ramadan. Beriktikaf di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Itu yang kemudian menjadi spirit kita, menjadi motivasi kita sebagai umatnya agar senantiasa melestarikan sunnah-sunnah beliau yang memang menjadi perhatian kita semua. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, Al-Fakir secara pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita di tahun ini mendapatkan rahmat, karunia serta pahala yang berlipat ganda dari Allah, juga menjadi catatan amal soleh yang dapat membantu kita untuk menjadi penolong kita di yaumil akhir. Hari ini Al-Fakir ingin membahas tema terkait makom, salah satu makom dalam ilmu tasawuf, yaitu taubat ya. Mengapa kemudian Al-Fakir mengambil tema ini? Tujuannya adalah untuk memberikan peta atau urutan hierarki makom-makom yang harus dituju bagi seorang sufi atau seorang salik, orang yang ingin melakukan suluk. Karena ini momentumnya pas, yaitu di 10 hari terakhir Ramadan Rasulullah pun melakukan aktivitas suluk yang kita sebut dengan iktikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan di masjid ya, dimana kita tidak boleh melakukan aktivitas yang lain kecuali muraqabah, kecuali takarub pada Allah. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, makom taubat adalah makom pertama, stasiun pertama yang harus dilalui seorang salik ya. Walaupun sebagian ulama tarikah, ulama sufi juga menetapkan bahwa makom taubat itu bukanlah makom, itu adalah ahwal, hal atau stasiun, suasana hati, kejiwaan seorang salik, orang yang sedang melakukan suluk, yaitu melakukan mujahadah, melakukan riyadhah dalam rangka tazkiyatun nafas, dalam rangka membersihkan jiwa, akal dan pikiran. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, makom taubat ini menjadi penting bagi kita orang yang awam seperti Al-Fakir untuk senantiasa dilakukan, agar setiap kali kita melakukan kelalaian atau kemaksiatan, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, baik yang terlihat secara zahir maupun batin, itu harus kita gugurkan atau kita mohon ampun kepada Allah dengan banyak-banyak beristighfar dan berjanji untuk tidak mengulangi ya. Ayatnya itu ada dalam surat An-Nur ayat 31, perintah Allah bagi orang-orang yang beriman untuk bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surat An-Nur ayat 31 ya. Dan bertobatlah kepada Allah kalian semuanya, hai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Juga terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Ya. Mudah-mudahan Allah menutup kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang airnya mengalir. Ya. Kemudian juga terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Anil Gharrab ni Yasir al-Muzanni radhiyallahu an, dari Al-Gharra bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, fa inni sesungguhnya aku atubu bertobat fil yaumi ilaihi dalam sehari kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. 3 dalil tadi menjadi bahan renungan kita, bahan spirit kita, bahwa hendaknya kita senantiasa berada dalam makom taubat, ya. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, mari kita isi malam-malam iktikaf kita dengan menghadirkan suasana tobat, mencoba untuk mengingat dosa-dosa kita di masa lalu dan memohon ampun kepada Allah. Jika kita lakukan dengan Allah langsung, kita langsung memohon tobat. Jika kita pernah berbuat zalim, menipu orang atau mengecewakan teman sesama manusia, maka kita harus segera bersilaturahim, sowan ke rumahnya untuk meminta maaf agar dihalalkan. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, yuk kita isi malam-malam iktikaf di 10 hari terakhir ini dengan taubat, ya. Yang tadinya biasa suka nonton video-video binatang, kuda telanjang, ya, kuda nil telanjang, terus kucing kawin ditontonin, ya, itu tolong dihentikan. Mari kita tinggalkan, mari kita kuasai syahwat kita kepada syahwat yang benar, yaitu nafsul mutmainnah. Itu syahwat hawa nafsu untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, ya. Yang senang judi, juga yang senang main kartu, tinggalin dah. Ini bulan suci Ramadan, apalagi di akhir-akhir Ramadan ini, ya, luar biasa bagi orang-orang yang benar-benar mau menjalankannya. Insya Allah akan mendapatkan ketentraman dan ampunan dari Allah. Bahkan dikabarkan dalam hadis akan mendapatkan itskum minan nar, yaitu terbebas dari api neraka. Syahrul Ramadana awaluhu rahmah wa awsatuhu magfirah wa akhiruhu itskum minan nar. Itu, ya, yang seharusnya kita jadikan motivasi. Mari kita jadikan akhir Ramadan ini sebagai hari di mana kita bisa mendapatkan magfirah, ampunan dan kemuliaan berupa itskum minan nar, terbebas dari api neraka, ya. Makom tobat ini menjadi makom terpenting bagi kita. Jadi seorang salik itu walaupun di mata Allah dia sudah sampai makom paling tinggi, tapi jangan sampai dalam dirinya dia merasa berada pada makom paling tinggi. Itu akan tertipu dirinya, akan tertipu dengan perasaannya, akan tertipu oleh bisikan setan, sehingga dia merasa dirinya sudah melebihi makom tobat. Seorang salik yang luar biasa itu, yang sebenarnya makomnya paling tinggi adalah yang selalu merasa dirinya berada pada makom tobat dan tidak pernah meningkat pada makom lainnya seperti makom wara, makom sabar, makom-makom yang lainnya yang harus dilalui para salik, para sufi. Itu, ya. Maka mari kita senantiasa jika ingin menjadi salik yang selamat, kita merasa selalu berada di bawah
merasa banyak salah, merasa menjadi hamba yang hina di mata Allah, menghinakan diri di mata Allah. Jangan sampai kita merasa mulia, merasa sudah pada makom yang tertinggi, merasa sudah sampai pada ma'rifatullah yang sesungguhnya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya, pesan pangarsa Abu Anom Ki Haji Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, guru Al-Fakir dan guru antum semua ikhwan TKN Suryalaya 16537. Mari, kata Abah itu waktu saya di pesantren dulu, dia katakan bahwa kalian semua harus merasa bersalah di mata Allah. Jangan pernah merasa suci, karena ketika merasa suci maka hati kita menjadi kotor, dan syaitan iblis pun akan terus menerus menjerumuskan kita ke dalam kesombongan. Akhirnya timbulnya adalah kegagalan dalam menjalani proses suluk. Ya. Baik, Al-Fakir tutup obrolan kita pada hari yang penuh berkah ini. Kita simpulkan, mari kita jadikan iktikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dengan menghidupkan malam-malam iktikaf dengan menghadirkan suasana taubat, ya, suasana taubat yang sesungguhnya, yaitu taubatan nasuha. Tadi, tubu ilallahi taubatan nasuha. Siapa orang-orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh? Orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta ikhlas diatur ajaran Islam secara keseluruhan, secara totalitas. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.